Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Elizabeth Citra Yulitasari, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021 gelombang keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi agenda 2 pembelajaran ketiga mengenai anti korupsi. Langsung saja kita simak ya. Korupsi sendiri merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk kepentingannya sendiri atau untuk keuntungan dirinya sendiri. Sedangkan penyebab korupsi ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Contohnya sifat tamak atau rakus dari manusia, moral yang tidak kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Hal-hal ini menyebabkan kita menginginkan sesuatu yang melebihi dari kapasitas diri kita. Misalkan teman kita membeli mobil, padahal kita budgetnya tidak cukup untuk membeli mobil. Karena kita menginginkan iming-iming tersebut, maka kita mencari cara bagaimana untuk bisa mendapatkan mobil tersebut, yaitu salah satu caranya adalah korupsi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini antara lain dipengaruhi dari aspek sikap masyarakat. Aspek sikap masyarakat yang dimaksudkan karena budaya masyarakat yang sering melakukan tindakan korupsi juga. Yang kedua dari aspek ekonomi, dikarenakan pendapatan yang tidak mencukupi. Dari aspek politis, tindakan korupsi dilakukan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan juga aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan dari pemimpin. Contohnya, seorang pimpinan juga sering melakukan tindak pidana korupsi, bawahannya pun nanti akan bisa mencontoh pimpinannya, karena pimpinan itu kan role model. Jadi bawahannya pun juga bisa melakukan tindak pidana korupsi. Jenis-jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas, yang pertama adalah korupsi transaktif. Korupsi transaktif ini merupakan korupsi yang ada timbal balik antara pembeli dan penerima. Keduanya sama-sama aktif melakukan perbuatan tersebut. Contoh korupsi transaktif adalah kolusi pengusaha dan pemerintah dalam menentukan pemenang tender proyek pembangunan. Jadi pengusaha yang ingin memenangkan tender tersebut, dia memberikan suap kepada pejabat pemerintah untuk memenangkan tender tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif. Di sini bentuk korupsi yang melakukan tekanan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan atau orang-orang atau hal-hal yang dihargai. Di sini contohnya pemimpin proyek yang mendapat tekanan dari pejabat di atasnya untuk menyetor sejumlah uang. Kalau di masyarakat biasanya ini terjadi saat kita akan membuat KTP. Kita dipaksa untuk memberikan sejumlah uang kalau mau pembuatan KTP itu dilakukan secara cepat. Yang ketiga, korupsi investif. Ini korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungannya itu diperolehkan untuk masa yang akan datang.
Ini bisa sebagai contoh adalah pengusaha yang memberikan dukungan kepada calon wakil daerah. Jadi seandainya calon wakil daerah itu nanti menjabat, pengusaha itu pasti akan menagih untuk mendapatkan tender dari calon wakil daerah tersebut. Korupsi yang selanjutnya adalah korupsi nepotistik. Ini dimaksudkan korupsi yang memberikan perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Ini contohnya misalnya seseorang yang akan masuk kerja, dia mempunyai orang dalam istilahnya, kalau zaman sekarang ngomongnya orang dalam. Padahal kita misalnya yang mau masuk kerja ini sebenarnya tidak punya kompetensi di bidang itu, tapi karena ada orang dalam makanya kita bisa masuk. Nah, itu termasuknya korupsi nepotistik. Yang selanjutnya adalah korupsi autogenik. Korupsi ini dilakukan individu karena punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Yang selanjutnya adalah korupsi suportif. Korupsi ini mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Ini dimaksudkan misalnya kita mengetahui ada pejabat yang korupsi tapi kita diam saja, malah kita bisa mendapatkan keuntungan juga dari pejabat tersebut. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai korupsi suportif. Nah, selanjutnya adalah korupsi defensif. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam mempertahankan diri dari pemerasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, 7 bentuk tindak pidana korupsi itu antara lain, yang pertama menyebabkan kerugian keuangan negara, yang kedua gratifikasi, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat benturan kepentingan dalam pengadaan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam pemerasan, dan yang ketujuh suap menyuap. Contoh-contoh nyata tindak korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita, terlebih di lingkungan kerja kita, adalah yang pertama tuh korupsi waktu. Korupsi waktu itu maksudnya seharusnya kita datang tepat waktu tapi kita datang terlambat dan pulang lebih cepat. Itu korupsi waktu. Contoh yang kedua, kita mendapatkan hadiah atau uang dari orang yang kita berikan pelayanan dengan imbalan dia mendapatkan pelayanan yang ekstra atau lebih. Itu juga dinamakan tindakan korupsi. Sedangkan nilai-nilai anti korupsi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama adalah jujur. Sikap jujur ini merupakan sikap dasar bagi kita sebagai manusia dalam menjalankan tugas dan amanat. Kalau kita sudah jujur, pasti nilai-nilai yang lain akan mengikuti. Yang kedua, peduli. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, menolong teman-teman kita yang kekurangan, dan juga mengingatkan teman-teman kita yang hendak melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga itu mandiri. Mandiri di sini dimaksudkan
bahwa dalam pekerjaan kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan kita itu sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Contohnya dalam hal kecil, misalkan ruangan kita berantakan, kita harus bisa membereskan ruang kerja kita sendiri tanpa harus bergantung kepada cleaning service. Jadi apa yang bisa kita kerjakan sendiri harus kita kerjakan sendiri. Yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini dimaksudkan bahwa apa yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Misalnya dalam hal bertindak, misalnya saya sebagai perawat melakukan tindakan keperawatan kepada pasien harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi jika nanti terjadi komplain dari pasien, kita bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita tersebut. Yang selanjutnya adalah kerja keras. Nilai-nilai anti korupsi selanjutnya adalah sederhana. Dengan kesederhanaan, kita tidak menginginkan sesuatu yang neko-neko, yang muluk-muluk, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita bisa terhindar dari segala bentuk tindakan korupsi. Nilai yang selanjutnya adalah berani. Berani ini yang dimaksudkan adalah berani menolak. Berani menolak ajakan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah sikap adil. Adil ini juga penting hubungannya karena jika kita tidak berlaku adil pada orang lain, bisa jadi itu menyebabkan orang tersebut malah melakukan tindakan korupsi juga. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan niat, komitmen, dan semangat untuk anti korupsi, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nilai kejujuran. Karena dengan kita jujur, kita bisa menolak segala keinginan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari norma-norma, salah satunya tindakan korupsi tersebut. Oke teman-teman, saya kira itu saja pemaparan dari saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan hari ini bisa membantu kita untuk memahami lagi mengenai korupsi dan juga bisa menumbuhkan semangat dan niat kita untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi, karena bagaimanapun tindakan korupsi itu sangat merugikan, baik merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan negara dan masyarakat. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.